Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi seperti biasa. Market Maurits menghampiri rekan trader. Tapi sebelumnya rekan trader, saya mengucapkan terima kasih lagi rekan trader untuk rekan trader yang sudah like, subscribe, menonton video-video yang saya upload, saya bawakan. Perlahan namun pasti viewer udah mulai bertambah. Oleh karena itu, terima kasih saya mau mengucapkan buat rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader ada waktu juga, mungkin bisa bantu saya juga untuk men-share ya, supaya semakin luar biasa lah video-video saya bisa ditonton, bisa menjadi bahan edukasi buat trader-trader Indonesia lainnya. Ini adalah harapan saya dan saya memohon supaya rekan trader yang lainnya bisa membantu saya untuk mencapai hal tersebut. Oke rekan trader semuanya, tanpa buang waktu karena saya udah terlambat, kita langsung aja melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pasar bergerak dengan sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika kemarin jatuh berkeping-keping hingga 97.240. Ini kejatuhan yang sangat luar biasa rekan trader. Dan hari ini masih jatuh lagi rekan trader. Nah, selanjutnya rekan trader kita lihat untuk Euro USD. Euro USD rekan trader kemarin hari yang sangat luar biasa. Walaupun sempat naik terus jatuh lagi, biasa profit taking yang dilakukan. Tapi kemudian dia balik naik lagi rekan trader di 1.17600. Sedangkan untuk pound sterling, kita bisa lihat rekan trader bahwa pound sterling sama juga naik rekan trader walaupun di akhir penutupan pasar agak sedikit melemah. Tapi secara garis besar mengalami penguatan yang signifikan. Sedangkan gold jangan dibilang lagi. Gold ini waduh bikin benar-benar jantung berdebar-debar. Setelah menembus kemarin level tertinggi dalam sejarah 3.871, dia jatuh bebas di 3.700, keluar dari zona 3.800. Tapi di akhir-akhir acara dia kembali lagi naik rekan trader, kembali lagi naik hingga menembus level 3.859. Dan bagaimanakah untuk hari ini? Hari ini pun juga telah mencapai rekor tertinggi terbaru. Dan ada peluang dia akan mencoba menembus level 3.900. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat kemarin benar-benar hari yang sangat luar biasa, tertekan hingga menembus level 147.615. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi di pasar hari kemarin rekan trader. Dan untuk tema kita hari ini suatu tema yang menurut saya sesuatu yang harap diketahui oleh rekan trader semuanya, karena hari ini memang tema ini memang lagi booming rekan trader. Booming ya. Oleh karena itu untuk judul yang saya angkat kali ini adalah Shutdown Amerika berkah bagi emas. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan Windows aja yang shutdown rekan trader semuanya, emas pun juga, pemerintah Amerika pun juga shutdown. Waduh, nggak lama lagi di format ulang karena banyak bad sektor. Ini kalau di Indonesia kalau shutdown gini di Indonesia bukan shutdown lagi rekan trader, format ulang nih sepertinya ya. Jadi ceritanya shutdown terjadi di pemerintahan Amerika. Dan kenapa hal ini terjadi? Ya dari kemarin saya udah bilang, hal ini terjadi karena belum ada kata kesepakatan antara Kongres dan pemerintahan Amerika tentang pendanaan masuk ke kuartal keempat. Nah ini dia. Dana belum bisa disesuaikan dan disepakati. Kalau di Indonesia ini seperti rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan DPR. Jadi ceritanya DPR ini belum menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah Amerika. Imbasnya ya kita udah lihat shutdown. Padahal kemarin Donald Trump udah ketemu dengan anggota Kongres dan lain-lain ya.
untuk membicarakan hal tersebut, tapi tidak ada kata sepakat yang terjadi sehingga membuat pemerintah Amerika shutdown. Walaupun shutdown ini terjadi, tapi kan tidak semua. Ada instansi-instansi lainnya yang tetap tidak shutdown, seperti pertahanan itu tidak bakalan shutdown. Kalau shutdown habislah diserang. Belum lagi ada instansi yang melayani publik ya. Nah, itu tidak shutdown rekan trader. Nah, tapi imbas dari shutdown ini akan berimbas sangat luar biasa rekan trader. Kalau dari data yang saya peroleh ya, imbas dari shutdown ini sangat luar biasa karena imbas ini akan mempengaruhi arah pergerakan pasar rekan trader. Yang pasti imbas dari shutdown ini adalah tekanan terhadap dolar Amerika. Ya, tekanan terhadap dolar Amerika. Jadi kalau kita lihat nih saat shutdown, sebagian besar aktivitas pemerintah Amerika itu akan berhenti. Sehingga potensi fiskal ini akan terpengaruh juga rekan trader. Nah, akibatnya ya pasti akan ada kekhawatiran ya, fiskal jangka pendek terhadap pasar sehingga melemahkan dolar Amerika. Impact-nya ya pasti gold naik. Nah, inilah yang rekan trader lihat kemarin ya. Ini kalau rekan trader lihat di platform kemarin, kenapa waktu kemarin saya bilang hati-hati terhadap profit taking yang akan dilakukan terhadap emas, dan itu terjadi. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini ya di platform bagaimana emas kemarin dia sempat menyentuh level 3.870, tapi aksi profit taking yang terjadi. Nah, aksi profit taking ini yang terjadi ini menjelang pertemuan antara Presiden Amerika dengan Kongres ya. Sehingga rekan trader lihat dia bisa jatuh keluar dari zona 3.800. Tapi setelah itu rekan trader, impact-nya bahwa kata-kata sepakat atau kata-kata ada sedikit clue yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika akan shutdown kembali membuat emas ini naik sehingga menutup di posisi 3.859. Tapi hari ini rekan trader, emas kembali lagi ke level 3.876. Dan rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa ini tidak tertutup kemungkinan bahwa emas itu akan menyentuh 3.900. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Kemarin kalau rekan trader melihat judul video saya bilang bahwa Belanda masih jauh, Holland masih jauh, 3.900 masih jauh ya, dan itu terjadi kan karena saya udah bisa melihat persepsi ke depan bahwa memang arahnya itu akan ke 3.900. Tapi ya rekan trader tahulah instansi-instansi besar ini Tontoloyo juga, mereka memainkan harga juga, ada aksi profit taking yang membuat emas jatuh keluar dari zona 3.800. Dan itu ya wajar, dan saya sudah memperingati hal itu buat rekan trader semuanya kemarin. Saya memperingati bahwa hati-hati profit taking, dan itu terjadi rekan trader. Setelah profit taking keluar dari zona 3.800 turun sampai 3.791. Setelah itu apa yang terjadi? Kembali naik lagi kan rekan trader, dan itulah yang terjadi rekan trader. Nah, itu yang terjadi. Karena itu dari awal kan saya sudah bilang imbas dari pertemuan antara Donald Trump dengan Kongres. Dan setelah shutdown, masih shutdown, belum format ulang ini ya, dilakukan rekan trader, saya bisa bilang bahwa sepertinya 3.900 sudah berada di ujung hidung kita. Bukan di ujung hidung, di tetangga sebelah. 3.900 sudah berada di ujung hidung kita rekan trader. Saya sudah mencium bau-bau 3.900 itu akan terjadi rekan trader. Walaupun hari ini ada berita juga yang dilakukan ADP, tapi bau-bau 3.900 bisa dan sudah mulai tertampak di sini. Dan ini akan menjadi petualangan yang besar hari ini. Dan saya bisa bilang bahwa impact dari penutupan pemerintahan Amerika akan menjadi berkah buat emas. Apakah berkah itu akan terjadi hari ini sehingga emas akan kembali naik lagi 3.900? Kita akan lihat bersama-sama, terutama nanti di saat pasar Amerika dibuka dan di saat kalender ekonomi rilis data yang akan dikeluarkan hari ini. Saya yakin 3.900 sudah berada di hidung
kita, di penghujung dekat hidung kita. Oke rekan trader semuanya, terima kasih. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita mulai seperti biasa dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Kita langsung masuk indeks dolar Amerika, rekan trader semuanya. Untuk indeks dolar Amerika secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas indeks dolar Amerika hari ini. Indeks dolar Amerika hari ini memang benar-benar dia jatuh dan kemungkinan masih ada peluang untuk jatuh lagi ke posisi yang lebih rendah. Analisa saya bisa mencapai level terendah maksimal. Waduh, ini saya ganti dulu. Analisa saya bisa sampai level terendah maksimal itu rekan trader. Sabar rekan trader, mana pula nih? Ini dia. Nah, analisa saya dia bisa sampai level maksimal itu di 96.895. Waduh, makin miskin aja diriku ini kalau level dolar turun seperti kayak gini. Dan level tertingginya di posisi 97.421. Waduh, dolar kalau turun seperti kayak gini makin pusing diriku. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar, rekan trader, kita bisa lihat bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini sedikit memiliki tanda-tanda untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau hari barusan dia sedikit terkoreksi, itu sangat wajar, tapi potensi penguatan itu sangat besar. Saya bisa bilang bahwa peluang untuk naik sangat besar dan dia bisa naik hingga level tertingginya itu menurut saya di seputaran 1.17991, walaupun peluang untuk turun pun juga sangat besar hingga menuju level 1.17356. Nah, ini dia. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Pound sterling secara garis besar masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini minimal bisa sampai di level 1.34940. Dengan asumsi pelemahan bisa saya terjadi hingga level terendah di posisi 1.34394. Nah, ini dia arah pergerakan pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Nah, gold ini bahaya ini. Gold rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa imbas shutdown yang dilakukan, kita bisa lihat bahwa gold ini punya peluang yang sangat besar untuk naik lagi. Dia hari ini sudah mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, tapi masih ada peluang untuk naik minimal 3.889. Tapi sekali lagi, hati-hati. Dia bisa terbang jauh ke 3.912 hari ini. Ini sekali lagi saya wanti-wanti buat rekan trader ini. Hati-hati. 3.912 bisa terjadi hari ini. Tapi perhatikan juga, harap diperhatikan bahwa peluang untuk jatuh masih tetap ada dan dia bisa jatuh juga keluar dari zona 3.800. Bukan 3.800, masih tetap di 3.844 adalah nilai terendah yang bisa saja terjadi oleh emas hari ini. Tapi sekali lagi rekan trader, hati-hati, hurt. Dia bisa mencapai level 3.900, malahan bisa ke 3.912. Ya, sekali lagi saya bilang hati-hati, ini pasar bergejolak ini. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang hari ini sangat luar biasa. USD yang Jepang jatuh bebas. USD yang Jepang jatuh bebas, ya kalau menurut saya peluang jatuh masih tetap ada, walaupun menurut saya sedikit lagi dia akan terjadi sedikit koreksi dulu. Analisa saya dia bisa jatuh sampai ke level terendah di posisi 146.638. Dia mungkin akan sedikit koreksi dulu naik ke atas. Setelah itu dia akan lanjut jatuh lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa peluang untuk jatuhnya ini masih tetap ada, melemah ada, dengan level paling terlemah itu menurut saya itu hingga berada di level 146.638 dan level tertinggi di 147.659. Oke rekan trader, ini adalah teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader kalau lihat kalender ekonomi hari ini yang harap rekan trader perhatikan, ya. Ini untuk hari ini harap diperhatikan bahwa kalender ekonomi harap diperhatikan pukul 19.15 ada perubahan tenaga kerja non ADP, manufaktur, PMI manufaktur,
20.45, 21 ada PMI manufaktur ISM pembelian ya. Pembelian manufaktur ISM. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan statement hari ini tidak ada ya, palingan adalah dari pidato dari Bank England lah, nggak terlalu banyak banget sih sebenarnya. Dan rekan trader jangan lupa ini adalah website resmi Amarket, silakan bergabung bersama Amarket. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap rekan trader pantau terus berita. Kita sudah masuk di lautan Mas Lembo dalam minggu ini. Jadi berita-berita fundamental sangat penting hari ini, minggu ini, karena akan bisa melandasi untuk trading akan dilakukan oleh rekan trader semua. Sampai mulut saya bla bla bla. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.